Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Eka Oktaviani pada pembelajaran kelas 5 SD Negeri 05 Jarwai. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sudah siap untuk belajar ya dan selalu semangat. Hari ini kita masuk ke tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak-anak dapat menuliskan alat-alat peredaran darah, menceritakan sistem peredaran darah, membaca pantun, dan mengidentifikasi ciri-ciri pantun. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Organ peredaran darah manusia yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, ini adalah gambar jantung pada tubuh manusia ya anak-anak. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung sebesar kepalan tangan pemiliknya ya. Jantung tersusun atas otot-otot jantung yang sangat kuat disebut miokardium. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Ini adalah gambar jantung yang lebih kompleks ya anak-anak. Jantung terdiri dari 4 ruang. Yang pertama yaitu serambi kiri, ini dia. Yang kedua serambi kanan. Kemudian ada lagi bilik kanan. Kemudian ada bilik kiri. Jadi kalau kita melihat ke gambar, jadi posisi jantungnya itu sebelah kanan tanganmu ya kalau melihat ke gambar. Tapi kalau kita berdasarkan posisi berdiri kita, maka jantung ini serambi kiri ini posisinya tetap di sebelah kiri ya nak. Yang ini merupakan gambar pembuluh darah yang ada di tubuh manusia. Pembuluh darah ini sangat banyak sekali ya anak-anak. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah ada 2, namanya pembuluh nadi dan pembuluh vena. Pembuluh nadi ini dikenal juga dengan namanya arteri, membawa darah yang kaya oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik adalah pembuluh darah yang membawa darah kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Jadi pembuluh kapiler ini sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Ini adalah gambar perjalanan darah pada tubuh manusia atau sistem peredaran darah manusia. Ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil darahnya dimulai dari bilik kanan. Darah ini banyak mengandung gas karbon dioksida, dipompa oleh jantung. Darah ini keluar dari jantung masuk ke pembuluh masuk ke pembuluh arteri pulmonalis. Diteruskan darah masuk ke pembuluh kapiler. Di pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran gas karbon dioksida dengan gas oksigen. Di gas karbon dioksida ditinggalkan di paru-paru dan gas oksigen yang kita hirup melalui sistem pernafasan manusia diikat oleh darah. Ini darahnya berwarna merah ya, ini berwarna biru. Itu tandanya yang berwarna biru ini adalah darah yang mengandung gas karbon dioksida. Sedangkan yang berwarna merah ini adalah perjalanan darah yang mengandung gas oksigen. Kemudian darah mengikat gas oksigen menuju ke vena pulmonalis, terus masuk ke serambi kiri darah. Darah dari serambi kiri ini, itulah yang disebut peredaran darah kecil. Kemudian darah dari serambi kiri ini masuk melalui katup yang terbuka ke bilik kiri. Di bilik kiri ini darah dipompa oleh jantung sehingga darah keluar, masuk ke pembuluh aorta, kemudian lanjut ke pembuluh arteri, terus tiba di pembuluh kapiler. Darahnya ini mengandung oksigen ya anak-anak. Kemudian gas oksigen ditinggalkan di tubuh dan gas karbon dioksida yang ada di tubuh diikat oleh darah pada pembuluh kapiler ini ya terjadinya. Masuk darah yang mengandung gas karbon dioksida ini ke pembuluh vena. Ini yang berwarna biru ini ya.
pembuluh vena, kemudian darah diteruskan ke serambi kanan. Itulah sistem peredaran darah besar, berlanjut seperti itu terus. Kalau kita buatkan alurnya seperti ini ya, peredaran darah kecil bilik kanan, terus ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru. Oh ya, arteri pulmonalis ini arteri yang menuju paru-paru ya anak-anak. Kemudian vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini vena yang dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Nah, kemudian darah masuk ke serambi kiri. Kalau peredaran darah besar, darah dari bilik kiri diteruskan ke arteri besar atau yang dikenal dengan aorta, terus lanjut darahnya ke arteri, terus darahnya pergi ke seluruh tubuh, ke kaki, ke badan, ke bibir, mata, dan pokoknya seluruh tubuh. Kemudian lanjut ke pembuluh vena, masuk ke pembuluh vena, lanjut ke serambi kanan. Kita harus mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan organ peredaran darah. Rasa syukur tersebut dapat kita lakukan dengan mengucapkan Alhamdulillah dan menjaga alat peredaran darah agar selalu sehat. Nah, selain itu kita juga dapat mengungkapkan rasa syukur dengan berpantun. Ini salah satu contoh pantunnya ya. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan, tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Berdasarkan pantun yang kita baca, dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri pantun. Pantun itu dia terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, 4 ya. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ini suku katanya ya anak-anak. Rambutku sudah 3 ya. Lebat sudah 5. Rambutku tambah 3 lagi 8. Subur. Jadi ada 10 suku kata pada baris pertama. Jadi sesuai ya 8 sampai 12 suku kata. Memiliki sampiran dan isi. Sampiran terdapat pada 2 baris pertama dan isi terdapat pada 2 baris terakhir. Ini sampirannya. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Itu yang sampiran ya anak-anak. Yang isinya pantun, ini dia. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Berirama ABAB. Ini iramanya kita lihat pada kalimat terakhir ya. Maaf, kita lihat pada kalimat di akhir kalimat Quran. Jadi kita istilahkan ABAB. Kemudian setiap baris terdiri atas 4 sampai 6 kata. Nah, silakan anak-anak ibu kerjakan tugas hari ini. Buat jawabannya saja pada buku tulis tema ya anak-anak. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan yang telah Ibu ucapkan kepada anak-anak semua, Ibu mohon maaf. Dan selamat Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-76. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.